Perang Persian, 490-449 SM. Di masa damai, anak laki-laki menguburkan ayah mereka, tetapi dalam perang ayahlah yang menguburkan anak laki-laki mereka. Leonidas dari Sparta berdiri di hadapan pasukannya, yang terdiri dari 300 prajurit menghadapi pasukan terkuat yang pernah ada di dunia. Utusan musuhnya menuntut agar dia meletakkan tangannya di kaki Raja Dewa Persia. Datang dan bawa mereka, adalah jawaban singkat Leonidas. Itu Perang Persia, 490-449 SM, juga dikenal sebagai Perang Yunani Persia, mengadu kerajaan yang luas dan kosmopolitan melawan sekelompok kecil negara kota di selatan Yunani. Konflik tersebut sangat memengaruhi perkembangan identitas dan budaya Yunani klasik, meninggalkan jejak yang jelas dalam sastra dan mitos Barat. Sebaliknya, kisah kekaisaran Achaemenid Persia secara komparatif tetap diabaikan, menyangkal pentingnya peradaban Timur Tengah yang besar itu. Achaemenids, Kekaisaran Persia pertama, yang diperintah oleh dinasti yang dikenal sebagai Achaemenids, berkembang pesat. Pada puncaknya mungkin telah menguasai lebih dari setengah populasi dunia. Itu dimulai sekitar 550 SM, ketika Raja Persia Cyrus Agung menggulingkan Media yang berkuasa, melanjutkan untuk menaklukkan Babilonia, dan Lydia, sekarang di Turki, yang membawa orang Yunani Ionia di bawah kekuasaan Persia. Penerus Kores Cambyses II dan Darius memperluas kekaisaran ke Mesir dan Balkan, di mana Thrace dan Makedonia memberi pijakan kepada Persia di Eropa. Achaemenids mendirikan pemerintahan Persia sebagai model untuk kerajaan-kerajaan selanjutnya. Terlepas dari ukurannya yang luas, negara menganut tingkat multikulturalisme, memungkinkan orang-orang yang ditaklukkan untuk mempertahankan kebebasan beragama, bahasa, dan budaya. Ada investasi dalam infrastruktur seperti Romawi, Persia membangun jaringan jalan untuk menyatukan kerajaan mereka dan militer, dan devolusi administrasi ke provinsi-provinsi lokal. Di bawah Achaemenids, Timur Tengah disatukan di bawah satu budaya payung untuk pertama kalinya. Konflik dengan orang Yunani merdeka muncul setelah negara kota Athena dan Eretria mendukung pemberontakan yang gagal oleh orang Ionia melawan kekuasaan Persia pada tahun 499 SM. Darius menanggapi dengan menginvasi daratan Yunani, tetapi dikalahkan oleh Athena dan sekutunya di Marathon pada tahun 490 SM. Dia merencanakan invasi yang lebih besar, tetapi baru setelah kematiannya putranya Xerxes mulai mengumpulkan pasukan besar untuk melaksanakan rencana tersebut. Bapak kebohongan. Sumber utama perang Yunani-Persia adalah sejarawan Yunani kuno Herodotus dari Halikarnassus, yang dikenal sebagai Bapak Sejarah dan Bapak Kebohongan. Herodotus memperkirakan bahwa pasukan darat Xerxes terdiri dari 1.700.000 orang, tetapi sejarawan modern percaya angka maksimumnya mendekati 200.000. Invasi Persia kedua, pada tahun 480 SM, ditahan oleh hero pertahanan heroik Leonidas dan 300 Spartannya di Thermopylae, dan oleh perlawanan angkatan laut Yunani di Artemisium. Belakangan angkatan laut Athena memikat armada Persia ke dalam perangkap di Salamis. Xerxes kembali ke Persia, meninggalkan pasukan besar untuk melanjutkan pertempuran, tetapi pada pertempuran Plataea pada tahun 479 SM orang Yunani, yang dipimpin oleh Spartan, menghancurkan Persia, yang juga kalah dari Spartan di Mycale. Keberhasilan Yunani mungkin dapat dianggap berasal dari kesulitan Xerxes dalam menjaga pasokan dan dukungan pasukannya yang besar setelah kekalahan angkatan laut, meskipun Herodotus menganggapnya berasal dari keunggulan moral perjuangan mereka. Liga Delian. Orang-orang Yunani sekarang mulai menyerang, membentuk Liga Delian untuk melawan Persia. Pada tahun 449 SM, Persia akhirnya mencapai perdamaian, mengakui kemerdekaan negara-negara Ionia. Perang Persia telah memperkuat identitas Yunani dan memperkuat kepercayaan budaya dan militer, terutama di Athena. Kekuatan negara yang meningkat memicu konflik dengan Sparta, yang mengarah ke Perang Peloponnesia tahun 431-404 SM.
Kekaisaran Persia telah mencapai batas ekspansinya, tetapi tetap kuat sampai dikalahkan oleh Alexander Agung pada tahun 331 SM. Kores Agung. Pendiri Kekaisaran Achaemenid adalah Kores II, yang kemudian dikenal sebagai Agung. Sekitar tahun 557 SM, dia menjadi Raja Anshan, pengikut Raja Median. Menurut legenda, dia memenangkan dukungan tentara Persia dengan membuat mereka menghabiskan 1 hari membersihkan semak-semak berduri, dan perjamuan berikutnya, lalu bertanya mengapa mereka tetap menjadi budak Media ketika, dengan mendukung pemberontakannya, mereka dapat hidup dalam kemewahan. Sekitar 10 tahun kemudian dia telah menaklukkan Media, dan Sardis dan Lydia di Asia Kecil. Dia menaklukkan Babel 7 tahun setelah itu dengan mengalihkan sungai Efrat, dan berbaris pasukannya di sepanjang dasar sungai yang kering ke kota besar. Kemenangan ini membawanya ke tanah Kekaisaran Neo-Babilonia, termasuk Asyur, Syria, dan Palestina. Dia membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan Babilonia mereka, dan mengizinkan mereka membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Penulis Yunani Xenophon melihatnya sebagai contoh penguasa yang ideal. Kores meninggal pada tahun 530 SM saat berkampanye di Asia Tengah. Dia dimakamkan di sebuah makam besar di dalam istana kerajaan yang dia bangun di Pasar Gadae di Persia.